Rasulullah. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi kita harus yakin kalau sudah mengucapkan itu nanti bahwa Tuhan kita cuma satu. Nah, satu yaitu Allah. Kul, kemarin itu kita berdoa. Kul, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Fama yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, aku memujimu karena Engkau telah memberikan hidayah kepada aku menjadi muslim yang baik di sini. Tanpa hidayahmu kami tidak bisa menjadi muslim yang baik seperti ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, tentunya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta meluruskan pandangan negatif terhadap ajaran Islam yang kita cintai. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menggembirakan, juga mengharukan bagi kita umat muslim, karena ada satu keluarga yang berasal dari Sumatera Barat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucap dua kalimat syahadat sebagai tanda satu keluarga ini memeluk agama Islam. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Dan bagi kita umat muslim, insyaAllah ini bisa menjadi untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, video ini saya ambil dari channelnya Top Sumbar ya. Marilah kita sama-sama dukung channel tersebut. Nama channelnya adalah Top Sumbar, dan juga channel-channel dakwah lainnya kita dukung semua untuk tetap menyuarakan kebenaran Islam serta meluruskan pandangan-pandangan negatif dari orang-orang yang ingin merusak akidah Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, marilah sama-sama kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Rasulullah. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.
Jadi Ibu Ina harus yakin kalau sudah mengucapkan itu nanti bahwa Tuhan kita cuma satu. Nah, satu, yaitu Allah. Nah, kul, muka-muka lagi kita tak boleh buat. Kul, huwallahu ahad. Katakanlah oleh kaum Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, dua dan tiga lagi kan. Nah, kalau ibu dalam suat mengucapkan dua kali syahadat nanti, nah jadi bakso Allah itu Tuhan itu satu cuma. Kalau jilbab, alhamdulillah itu dari SMP. Dari SMP itu udah memilih untuk pakai jilbab. Nah, waktu SMA itu tetap pakai jilbab juga. Nah, jadi waktu kelas 1 cuma yang pakai jilbab masih yang ya gitu seadanya lah gitu, formalitas. Terus beranjak kelas 2 itu udah mulai mencari tahu. Nah, dari sana juga udah mulai ditegur sama abang, karena abang kan waktu itu kondisinya udah mualaf, udah Islam. Jadi abang bilang, kalau kamu mau berhijab itu jangan bikin malu agama orang lain, katanya. Ketahui fungsi jilbab itu apa. Kalau kamu kayak gini, kamu sama aja menjelekkan agama orang lain. Nah, dari sana mulai belajar buat awalnya pakai jilbab yang agak dalam, yang lebih ketutup gitu. Kelas 3 itu mulai mulailah maksudnya dapat kayak yang lebih memilih kayak yang biasa kan waktu dari kelas 2 itu masih kalau pakai jilbab cuma sebatas sekolah atau misalnya ke rumah temen, dan itu pun lihat temennya. Kalau ke rumah guru ini keluarganya gimana sama agama, kalau biasa aja nggak pakai, tapi kalau misalnya keluarganya agamanya kuat baru pakai gitu. Kelas 3 udah mutusin buat yang kalau ke rumah teman kemana-mana pun, pokoknya keluar rumah pergi main dah pakai jilbab juga gitu. Jadi waktu kelas 3 sempat ditanyain sama guru-guru gitu. Jadi pernah sempat deket sama gurunya nanya, kenapa nggak masuk aja, katanya toh niatnya udah ada. Waktu itu cuma bilang kalau kata abang, kalau belum siap jangan dipaksain, tunggu benar-benar dari hati. Jadi pernah waktu itu memang mimpi 3 kali itu mimpi sholat. Nah, awalnya heran gitu, yang mimpi pertama sampai cerita ke guru agama. Guru agamanya juga kaget, nggak bisa ngertiin, tapi guru agamanya bilang semoga aja dapat hidayah secepatnya. Nah, dari kuliah malah kan dari yang kelas 3 itu tahap dari segi pakaian kan mulai memperbaiki gitu kan. Jadi pas kuliah itu udah yang ya pakai handstock di dalam. Jadi waktu itu kita lagi PPMB ditanyain sama panitianya, itu yang non tunjuk tangan kan mau dipisahin. Nah, waktu itu Ririn angkat tangan dan semua kaget, kenapa gitu kan. Mau semua, jadi yang di sekitar nanyain lah, kamu non? Iya gitu. Jadi waktu itu sempat sempat dibully juga, sempat gitu sama senior. Malah seniornya bilang, kamu agamanya apa sih, katanya. Kamu dibilang Kristen tapi bukan Kristen, pakaian kamu kayak orang Islam. Dibilang Islam juga kamu belum syahadat, katanya. Terus dia bilang, kamu pernah mikir nggak kalau nanti kamu mati, kamu mau dikuburin kayak apa gitu. Kalau Kristen pun kamu nggak terima, Islam pun kamu nggak terima. Di situ nangis, sempat ngadu sama abang. Abang waktu itu awal-awal sempat emosi, cuma bilang, udah nggak apa-apa, udah diselesain gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu komting dia ternyata lulusan pesantren. Nah, dia sempat itu WA malamnya nanyain, dia nanya, maaf, kamu beneran Kristen? Iya, katanya. Nanya, punya niat enggak, katanya. Punya. Kenapa nggak disegerakan? Kalau misalnya mau, aku bisa bantu, katanya. Aku udah nanya sama guru, aku bisa kok, boleh membantu seseorang untuk melafazkan syahadat, katanya. Waktu itu bingung karena memang setahu Ririn kalau untuk syahadat itu ibaratnya
ustadz, minimal ustadz yang Ririn ketahui dan ada saksinya. Jadi waktu itu sempet ragu, dia bilang udah besok syahadat ya, katanya dia mutusin kayak gitu. Nah malamnya ngechat teman-teman semua, ini komisinya maksa buat syahadat gitu, maksudnya memang ada niat, cuma dia bilang kalau memang udah ada niat disegerakan, jangan ditunda-tunda gitu kan. Ya udah, besoknya selesai kita belajar agama. Nah di kuliah itu Ririn pelajaran agamanya malah bilang ke dosen, Pak saya non, tapi saya mau belajar di sini. Saya nggak mau belajarnya ke gereja. Kalau saya ke gereja otomatis saya disuruh lepas jilbab, saya nggak mau. Waktu itu hari Rabu selesai sholat zuhur itu dibantuin sama senior kan, alhamdulillah banyak dekat sama yang senior, dia yang bantuin. Akhirnya itu ada dosen agama sendiri yang ngebimbing ya gitu. Awalnya memang yang itu diam-diam nggak ngabarin, abang pun ditelepon sama teman, bang ini loh Ririn mau syahadat. Abang kaget, langsung ke kampus dan itu bilang ke mama nganterin buku mah gitu kan. Itu tahun berapa? Tahun 2018. Terus waktu itu mama emang nggak tahu gitu, pernah sempat ditentang sama mama bahas pernah nyuruh balik lagi karena mama bilang penyebab papa makin drop itu karena Ririn mualaf. Itu sempat nangis. Dulu sempat mama bilang beranggapan emang kalau kamu mualaf kamu bakalan sama yang si dia, maksudnya kan dulu kan punya temen deket gitu. Terus itu waktu itu ada yang bilang kalau dia kalau kakak mualaf karena seseorang, lebih baik dia pindah saat dia akan menikah. Ini kita nggak bisa mengklaim kalau kakak itu pindah karena seseorang, biarkan katanya. Jadi abang dulu juga sempat ngedukung. Nah awal-awalnya itu emang renggang sih sama mama gitu, cuma kayak yang akhirnya lambat laun itu Ririn sholat numpang ke rumah tetangga. Jadi setelah itu mama bilang, kamu ngapain ke rumah tetangga, katanya kan sampai subuh itu, sampai gedor-gedor rumah tetangga, kak misi mau sholat gitu kan. Terus mama bilang kalau kamu mau sholat ya udah sholat aja di rumah nggak apa-apa. Jadi itu kayak yang mama mulai bisa menerima akhirnya. Dan kadang kalau misalnya Ririn lupa atau gimana, kayak yang di rumah suka lepas jilbab atau pakaiannya yang kurang sopan, malah sering diingetin. Mama bilang kamu kalau keluar jilbabnya dalam apa segala macam, tapi kalau di rumah kamu kayak gini. Jadi kayak yang Ririn tuh mikirnya ternyata mama tuh masih peduli, maksudnya mama beda dan mama masih ingetin kalau yang ini salah gitu, kalau sesuai agama kamu nggak gini gitu. Akhirnya emang mama ngedukung sampai saat ini ya, alhamdulillah gitu. Nah, saudara muslim seiman semuanya, demikianlah kesaksian dari saudara kita, saudara baru kita, satu keluarga memeluk agama Islam dan meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan kita doakan semoga saudara baru kita ini tetap istiqomah ya di dalam menjalankan segala ibadah yang sudah diperintahkan Allah. Dan tentunya kita juga patut dan selalu bersyukur ya dengan mengucap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau selewengkan hati kami setelah mendapatkan bimbingan-Mu. Nah, kita pun semua merasa sangat gembira dengan bertambahnya saudara-saudara kita yang seiman, memeluk agama yang benar, ajaran yang benar, dan tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semua,
Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.